Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana AR dengan NIM 1813053, jurusan Agroteknologi kelas B. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu tidak lain untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah hama dan penyakit tanaman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai hama jagung dari ulat grayak Spodoptera frugiperda. Adapun klasifikasi Spodoptera frugiperda yaitu Kingdom, Animalia, Phylum, Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Lepidoptera, famili Nuctiidae, genus Spodoptera, spesies Spodoptera frugiperda. Kemudian morfologi Spodoptera frugiperda. Yang pertama, telur. Spodoptera frugiperda meletakkan telur di bagian atas atau bawah permukaan daun jagung. Telur diletakkan secara berkelompok. Pada awalnya berwarna putih bening atau hijau pucat saat baru diletakkan. Pada hari berikutnya berubah warna menjadi hijau kecoklatan, dan pada saat akan menetas berubah menjadi coklat. Terkadang ditutupi dengan bulu-bulu halus yang berwarna putih hingga kecoklatan. Kemudian larva. Larva berwarna hijau muda sampai coklat tua dengan garis memanjang. Pada instar ke-6, larva panjangnya 3-4 cm. Kemudian larva instar 1 hingga 5. Larva muda berwarna pucat kemudian menjadi coklat hingga hijau muda, dan berubah menjadi lebih gelap pada tahap perkembangan akhir. Kemudian larva instar ke-6 umumnya dikarakterisasi oleh 3 garis kuning di bagian belakang, diikuti garis hitam dan garis kuning di samping. Terlihat 4 titik hitam yang membentuk persegi di segmen kedua dari segmen terakhir. Setiap titik hitam memiliki rambut pendek. Kepala berwarna gelap. Terdapat bentuk Y terbalik berwarna terang di bagian depan kepala. Kemudian pupa. Pupa berwarna coklat gelap. Pupa sangat jarang ditemukan pada batang. Perkembangan pupa dapat berlangsung selama 12-14 hari sebelum tahap dewasa muncul. Kemudian imago. Jantan panjang, tumbuh imago jantan 1,6 cm dan lebar sayap 3,7 cm. Dengan sayap depan bercak atau coklat muda abu-abu jerami. Jerami pada 3/4 area dan coklat tua pada 1/4 area. Kemudian imago betina. Panjang tubuh imago betina adalah 1,7 cm dan lebar sayap 3,8 cm. Sayap depan berbintik-bintik atau coklat tua, abu-abu warna jerami dengan margin coklat gelap. Selanjutnya siklus hidup. Telur 2-3 hari, larva 8-14 hari. Instar pertama membutuhkan 2-3 hari untuk tumbuh ke instar selanjutnya. Sedangkan instar kedua 2-3 hari untuk tumbuh ke instar berikutnya. Instar ketiga 2 hari, instar keempat 2 hari, instar kelima 2-3 hari, dan instar ke-6 4-6 hari. Kemudian pupa. Pupa 8-12 hari, imago 2-3 minggu. Selanjutnya ekologi. Ekologi Spodoptera frugiperda adalah spesies tropis. Di daerah tropis, perkembangbiakan dapat berkelanjutan dengan 4 hingga 6 generasi per tahun. Tetapi di wilayah utara hanya 1 atau 2 generasi yang berkembang. Pada suhu yang lebih rendah aktivitas dan perkembangan berhenti. Dan ketika pembekuan terjadi, semua tahap biasanya mati. Ulat grayak frugiperda bersifat polifag yang inang utamanya adalah tanaman pangan dari kelompok Gramineae seperti jagung, padi, gandum, sorghum, dan tebu, sehingga keberadaan dan perkembangan populasinya perlu diwaspadai. Spodoptera frugiperda selalu makan tanaman jagung di sepanjang waktu siang dan malam tak berhenti hingga habis tanamannya, dan bahkan kalau sudah habis maka makanannya bersifat kanibal, yakni memakan sesamanya. Kemudian gejala serangan. Gejala serangan terbagi dua, yaitu fase vegetatif dan generatif. Fase vegetatif yaitu serangan awal dimulai dari gigitan daun kemudian menyerang daun yang masih menggulung dan juga menyerang titik tumbuh tanaman. Kotoran yang dihasilkan berwarna coklat, ketika mengering terlihat seperti serbuk gergaji. Kemudian fase generatif, di mana serangan terjadi pada tongkol dan bunga jantan dari jagung.
Tanda serangan yang terlihat yaitu adanya kotoran yang keluar dari lubang serangan dan jika dibuka terlihat serangan yang cukup parah. Selanjutnya pengendalian. Pengendalian secara kultur teknis yaitu membajak lahan sebelum ditanami tanaman jagung, menanam serempak sejak di persemaian, tumpang sari dengan tanaman kacang-kacangan dan umbi jalar, menanam tanam perangkap 2-3 baris seperti rumput gajah, melakukan pembuangan seimbang, memberi abu dan sebur japai di permukaan daun yang menggulung. Kemudian secara mekanik dapat dilakukan dengan cara mencari dan membunuh larva dan telur hama ini secara mekanis, yakni dengan dihancurkan dengan tanam. Kemudian secara fisik, yakni dengan memanipulasi faktor fisik lingkungan sedemikian rupa sehingga secara alamiah dapat menurunkan dan mematikan hama yang menyerang tanaman. Selanjutnya secara fisik, di mana dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mematikan kelompok telur ulat stadia 1-2 yang masih berkelompok dan ulat stadia 4-6 yang terletak pada permukaan bawah daun yang bagian atas tanaman. Secara biologis yaitu dengan menggunakan musuh alami yang berperan sebagai agen pengendali hayati untuk mengurangi populasi hama ulat gerayap. Beberapa contoh musuh alami dari hama ini yaitu jenis parasitoid Trichogramma spp. Kemudian secara kimiawi dapat menggunakan insektisida yang berbahan aktif, thiamethoxam, spinetoram, cyantraniliprol, dan emamectin benzoate. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabilul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.